Oke, New Balance guys. Waduh, ini sepatu ini ya, New Balance ini di kelas yang ini jarang-jarang gue bahas. Ini adalah bisa dibilang ya, gue asalnya dari sekarang. Ini kelas yang paling top mungkin di New Balance. Kenapa begitu ya? Gue akan ceritain ke lo dan welcome back to The Sneakers. Oke guys, ini gue udah sempet punya sepatu ini lumayan beberapa lama. Gue ngetes dulu ya supaya gue bisa ceritain ke kalian. Anyway, ini kenapa lagi sih Bang Adit pakai kacamata? Ini gak apa-apa, gue pengen aja. Mata gue lagi iritasi bro. Jadi ya, aduh, gue pakai kacamata aja. Ini adalah sepatu New Balance yang agak sedikit berbeda. Teman-teman bisa lihat dari boxnya ya. Boxnya itu wah rapi banget, beda banget sama New Balance yang biasanya gua review tuh ya. Tuh, ini solid box ya, udah gitu dia ada tutupnya, jadi bukan kayak dibuka gitu ya. Dan biasanya sepatu ini atau box ini ya ada dan diperuntukkan untuk sepatu-sepatu yang memang high tier di New Balance ya. Apakah itu? Yes, ini dia. New Balance made in US. Made in US yang mana? Kita buka saja. Oke, nah dia. Tuh keren ya. Nah gini nih gue demen nih. Kalau yang satu ini tuh ada kayak ceritanya sedikit tuh di bagian tutupnya ya. Ini sedikit cerita tentang New Balance-nya. Oke. With over 75 years of authentic American craftsmanship, lalala, dan ya itu selalu ada di sepatu yang made in US, terutama yang desain-desain lama ya. Gitu oke. Dan inilah dia, kita buka saja, made in US yang ya didesain oleh Teddy Santis. New Balance 998. Ini dia. Ini ikonik sekali buat teman-teman yang memang suka sneakers. Kenapa? Karena siluet ini sudah lama sekali nggak dikeluarin dan sekarang dia keluarin. Oke guys, ini sebenarnya sepatu yang muncul karena perayaan Grey Day kemarin. Oke, jadi di bulan Mei itu ada New Balance Grey Day dan ini untuk made in US-nya kebetulan masuknya agak telat di New Balance Indonesia dan baru datang. Oke, nah ini dalamnya kayak gini aja. Oke, dan sebelah kirinya sama kita dapat juga extra laces ya. Yang di body warnanya itu putih, extra lacesnya warna biru ya. Jadi, nah mungkin kayak gitu tuh kalau teman-teman lihat. Sekarang pilih aja enak yang mana. Kalau gue sih tetap suka yang putih ya. Oke guys. Udah sih nggak ada apa-apa lagi dan kita bahas aja sepatunya ya. Kenapa sepatu ini menjadi sepatu dengan tier paling tinggi di New Balance ya. Tier paling tinggi tuh yang gue maksud di sini bukan karena dia siluetnya ya, bukan dia 998, tapi made in US-nya. Made in US itu sepatu yang dibuat dengan muatan sebagian besar itu produk lokal US. Jadi berarti ini produknya heritage ya US lah. Kalau di sini kan pemerintah membanggakan, ayo maju majukan UMKM Indonesia. Nah, misalnya New Balance. Gitu. Cuman mungkin mereka sudah bukan UMKM lagi karena ya sudah global ya, miliaran pendapatannya. Dan kita akan bahas aja sepatunya. Pertama kali yang selalu ditanyakan ke gue, apakah sepatu ini pigskin? Yes, this is a pigskin shoe. Ya. Sorry to say, most of the made in US release itu adalah pigskin material. Cara ngeceknya gimana? Ke toko aja, biasanya mereka ada tag-nya. Or teman-teman bisa cek ke website US-nya, newbalance.com. Di sana jelas banget pemberitahuan materialnya gitu ya. Untuk setiap sepatunya. Jadi kadang-kadang mereka ngeluarin juga nggak pigskin, cuman itu sangat jarang ya. Oke, kadang-kadang keluar vegannya atau memang mereka pakai material misalnya yang nylon, yang apa gitu ya, tapi tetap berkualitas, tapi itu once in a while banget dikeluarinnya. Ada juga sih 998 ya gitu. Dan oke, ini mereka pakai midsole yang mereka kasih nama Absorb ya, di sini Absorb gitu. Ini teknologi New Balance yang udah cukup lama sebetulnya ya. Ini ada beberapa lapisan ya. Kalau teman-teman gua putar ke bagian dalamnya, ini ada yang bagian outsole-nya, diameternya ini dan setinya semua berbeda ya. Karena New Balance itu awalnya adalah sepatu lari yang didirikan di Boston, semuanya memang diperuntukkan untuk kenyamanan berlari pada saat itu. Cuman ya ini zaman dulu ya sepatu lari kayak begini ya. Oke, dan setia berbeda. Kemudian di sebelah sini heelsnya dia punya kayak heel counter atau stabilizer di sini ya. Jadi untuk nge-keep form dan letak kaki kita supaya nggak wobbly, supaya nggak gitu ya. Oke.
ya. Semua ini pakai Harry Suede ya, dan gue sejujurnya nggak tahu persis yang mana yang pigskin, mungkin yang ini atau mungkin yang ini nih yang birunya ya. Ya karena kalau yang ini sih gue lihat ini Harry Suede aja sebetulnya gitu. Logo N di sini ini dari leather logo N ya. Kemudian ini ada kayak semacam, gue nggak tahu sini ada kayak semacam TPU plastik gitu di sini ya. Oke guys. Again Harry Suede, ini ada, gua rasa sih yang biru ya, yang ininya, yang pigskinnya gitu. Ini ada logo bordiran New Balance di bagian heelsnya. Dan oke, gue lupa bahas di bagian depannya ini toe boxnya dia mesh. Nah dia ngambil breathable dari sini, jadi di bagian ujung kaki tetap nyaman, tetap bernafas kakinya gitu. Dia pakai laces yang menurut gue laces bagus. Ini kayak laces rajutan gitu. Ya, kalau teman-teman lihat dari dekat nih ada kayak apa bentuk rajutannya, dan ini membuat sepatunya atau talinya tidak gampang copot, jadi stay dia di situ. Untuk bagian tangnya dia tetap pakai Harry Suede, dan untuk lining dalamnya ya, ini bagian dalamnya, bagian dalam lingkar sini dia mesh, jadi juga sangat breathable gitu ya. Ini untuk insole-nya gue bisa dicopot sini insole-nya ya, saya set tuh insole-nya. Ini insole New Balance, jadi dia ada kayak semacam arch supportnya di sini gitu. Jadi buat teman-teman yang kakinya flat, gue rasa akan ketopang gitu ya. Kalau teman-teman mau kaki teman-teman nggak flat lagi, mungkin bisa coba pakai sepatu ini. Namun ya ada namunnya, biasanya si New Balance ini dia nggak wide gitu, jadi agak-agak narrow. Nah itu agak PR tuh buat teman-teman gitu yang kakinya flat gitu ya, karena biasanya perlu space yang lebih lebar. Dan itu mengenai materialnya ya, ini sebenarnya desain sepatu New Balance yang gue suka. Jadi ngerti nggak, New Balance ada yang bulat-bulat gitu ya. Di sini ada nggak ya? Kebetulan gue nggak dipegang di bawah. Tapi ada juga yang tajam-tajam kayak gini, yang lurus-lurus kayak gini. Nih gue punya satu made in UK ya, New Balance 1500. Tuh lihat ya. Nah, lancip-lancip juga kan? Tuh kayak gini ya. Nah ini gue sukanya New Balance tuh yang kayak gini kalau gue gitu ya, untuk di model heritage-nya dia. Nah kalau yang bunder-bunder gitu ya itu dead shoe klasik aja. Gue kebetulan sih biasa aja gitu ya. Dan ya satu hal yang cukup mengejutkan dari sepatu ini adalah retailnya di Indonesia. Retail di Indonesia harganya jeng-jeng 4.999.000 rupiah alias 5 juta. Tadak tuntus. Nama mahal banget ya. Gue juga bingung kenapa. Cuman kalau kita lihat ke daerah lain kayak Singapura, nggak jauh, 4 jutaan tengah juga harganya gitu. Itu mungkin karena, dan itu itu mungkin karena ada tax di dalamnya, ada logistik cost di dalamnya, dan itu semua datangnya dari brandnya memang ya. Nah, gue juga nggak tahu kenapa New Balance global memutuskan seperti itu. Kalau di luar itu memang di Amerikanya sekitar 200 dolaran gitu ya kalau nggak salah ya, alias 3 juta tengah gitu deh kalau nggak salah. Nah gitu sih sebenarnya untuk harganya yang bikin kaget. Dan fitnya gimana? Fitnya ini kalau teman-teman tahu, jadi kalau lihat nih tipis banget di depan, jadi fitnya tuh narrow di depan, jadi kayak di bagian depan kita agak kecapit gitu ya, agak kecapit. True to size bisa aja digedein, cuma kalau digedein menurut gua proporsi di kaki itu nggak enak ya. Nggak tuh jadi kayak aduh kenapa agak kegedean gitu ya Tapi kalau misalnya true to size, di bagian sini tuh roomy, di bagian sini agak sempit gitu aja sih sebenarnya. Preferences kalian masing-masing. Gua pakainya true to size ya, tetap di US 8 dan 26 cm kalau gue gitu guys. Cukup menyenangkan untuk dipakai ya, perlu pembiasaan sih sebenarnya, karena itu bagian depannya sini itu sempit banget ya. Tapi by design gue suka sekali sepatu ini. Ada di mana ya? Ada di semua New Balance flagship ya, kayak di Jakarta tuh misalnya Pondok Indah Mall 3, Senayan City, Kota Kasablanka, lumayan ada banyak ya. Dan di Pondok Indah Mall 3 kebetulan New Balance baru buka, dan di sana ada section made in US yang udah kayak di global, keren deh gitu. Terus apparel US udah masuk gitu, jadi cakep gitu ya. Dan apalagi New Balance sekarang keren-keren, gue harus mengakui. Gitu ya sih sedikit mengenai New Balance 998, satu siluet yang akhirnya keluar lagi di New Balance ya. Thank you banget juga nih Balance sudah masukin sepatu ini. Buat kalian yang malas luar negeri ya, mungkin 4,9 tuh jadi make sense, karena ya hitung-hitungannya sendiri gitu kan. Lo beli keluar nitip atau lo beli tiket keluar ujung-ujungnya mahal-mahal juga gitu ya.
Dan ini satu opsi yang kalau kalian lebih suka desain yang tajam-tajam yang lancip-lancip gitu ya kayak gua gitu ya. Oke, guys, gitu aja ya review singkatnya. Ingat New Balance Indonesia tidak ada Instagram. Jadi kalau Instagram New Balance Indonesia itu bukan New Balance Indonesia ya. Oke, tidak ada Instagram, cuma Instagramnya di global aja @newbalance. Oke. Gitu aja dari gua. Tinggal komen kalian di bawah menurut kalian bagaimana sepatu ini. Oke, guys, would you cop it or not? Tinggal komen di bawah. Gitu. Jangan lupa juga ya follow Instagram gue @aditya_logi for daily fit, instan konten gue post di sana semua. Kemudian TikTok gue @aditya_logi, subscribe, nyalain loncengnya supaya kalian tahu ada video baru apa aja dari gue. Dan gitu aja, this is New Balance 998 Day. Gue Aditya_logi, sampai ketemu di episode selanjutnya dari The Sneakers. Bye guys.